52,3 gram yang tadi sudah dihancurkan dengan menggunakan blender dan cairan korsek ya pada saat tadi. Kemudian ada juga 28 sampai 30 ya, Bu ya. Bawang juga nggak ada kenaikan loh. Masih stabil. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Kejari Lampung Utara musnahkan barang bukti 4 senpi perampok dan begal. Kejari atau Kejaksaan Negeri Lampung Utara memusnahkan barang bukti tindak kejahatan pada Jumat 23 Juni 2023. Adapun barang bukti yang dimusnahkan Kejari Lampung Utara dari 82 perkara tindak pidana umum periode Januari hingga Mei 2023. Kepala Kejari Lampung Utara Muhammad Farid Ramadan mengatakan pihaknya ini memusnahkan barang bukti dari 82 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar serta dihancurkan menggunakan blender martil serta dipotong dengan gerinda. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 25 unit HP, 15 bilah senjata tajam, kemudian 4 senjata api rakitan beserta 9 amunisi aktifnya. Untuk barang bukti narkotika dan psikotropika yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 52,32 gram. Ada juga ganja sebanyak 337,4 gram yang akan dimusnahkan. 6 set kartu remi dari tindak pidana umum juga turut dimusnahkan. Dan selanjutnya juga ada 5 kertas rekap togel. Bisa dilihat dari barang bukti sebanyak merupakan kasus narkotika yakni sabu. Serta senjata api rakitan yang dipakai oleh terpidana saat melakukan tindak kejahatan. Seksi barang bukti telah melaksanakan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana umum. Dalam hal ini barang bukti dari 82 perkara tindak pidana umum periode Januari sampai dengan bulan Mei 2023. Dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah inkrah, di mana dalam amar putusannya itu terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Jadi hari ini dengan disaksikan oleh seluruh Forkopimda, Bupati dan Forkopimda lainnya serta para pihak ikut menyaksikan dan ikut juga melakukan pembakaran terhadap barang bukti. Adapun barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, kemudian perkara terhadap keamanan dan ketertiban umum, dan kemudian selanjutnya perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, serta perkara tindak pidana umum lainnya, dengan rincian bahwa 25 unit handphone, kemudian 5 bilah senjata tajam, 4 unit senjata api rakitan beserta 9 peluru aktif dan satu selongsong peluru. Kemudian ada juga narkotika jenis sabu seberat 52,3 gram yang tadi sudah dihancurkan dengan menggunakan blender dan cairan korsek ya pada saat tadi. Kemudian ada juga jenis ganja seberat 337,4 gram beserta ada kertas-kertas papirnya juga dan benda-bendanya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana tersebut. Juga ada 3 butir psikotropika, 6 set kartu remi, kemudian 16 set kartu ceki, kemudian 5 buah rekapan togel dan benda sitaan lainnya. Kemudian ada juga barang bukti yang lainnya, dalam hal ini yang digunakan oleh para terpidana pada saat melakukan tindak pidana, sehingga kami musnahkan supaya tidak dapat dipergunakan kembali. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bang, ada menonjol nggak kasusnya, Bang?
Dari perkara dari barang bukti yang kita musnahkan hari ini ada jenis narkotika yaitu sabu-sabu, kemudian juga ada senjata api yang digunakan oleh para terpidana dalam melakukan kejahatan. Berita selanjutnya, GMM demo ke DPRD Tanggamus meminta evaluasi jabatan sekda. Gerakan Masyarakat Menggugat atau GMM Tanggamus sampaikan 7 tuntutan dalam aksi demo di depan gedung DPRD Tanggamus, Lampung pada Jumat 23 Juni 2023. Koordinator lapangan aksi demo Dauri Irwansyah ini mengatakan aksi demo ini berlandaskan keresahan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dauri juga mengaku pihaknya telah melakukan kajian terkait permasalahan di Kabupaten Tanggamus. Dalam kajian itu, Dauri bersama dengan rekan-rekannya menemukan cukup banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Tanggamus sampai saat ini. Dalam aksi ini, GMM Tanggamus Lampung membawa 7 tuntutan yang dilayangkan kepada pihak DPRD Tanggamus. Pertama, tuntutan itu berdasarkan DPRD Tanggamus untuk harus profesional dalam menjalankan tupoksinya. Kedua, mendesak DPRD Tanggamus mengambil sikap langkah konkret mengenai kinerja Sekda Tanggamus. Ketiga, meminta DPRD Tanggamus mengganti jabatan fungsional Sekda Tanggamus. Keempat, mendesak DPRD Tanggamus untuk mengkaji ulang tanggung jawab kinerja Sekda Tanggamus. Kelima, meminta DPRD Tanggamus untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadis Dishub tahun 2016. Keenam, meminta DPRD Tanggamus untuk membentuk pansus untuk mengusut kasus kejahatan anggaran pungli dan korupsi yang dilakukan oleh Sekda Tanggamus. Dan ketujuh, DPRD Tanggamus untuk bertemu atau melakukan audiensi kepada masa aksi yang ada. Polres Tanggamus yang saya hormati kawan-kawan kita dari GMM, yang saya hormati para massa, dan intinya kita berikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih sehat, iman kita sama-sama dapat betul di kantor DPR. Pertama, Bapak sekalian, saya telah sekuan dewan. Yang pertama, saya akan mengklarifikasi tuntutan yang ketujuh tadi, bahwa betul Dewan kita sedang keluar sesuai dengan agenda Bamus kita. Dewan ini selesai pada hari Kamis, ya Jumat, dan Sabtu baru mereka selesai DPR. Kemudian hari Senin mereka ada pembahasan, Senin Selasa, KBJ. Dan pada tanggal 3 Juli kita baru dapat paripurna KBJ. Nah, ini semua Bapak sekalian, adik-adik kita yang tercinta, ini sudah dirapatkan dalam bentuk Bamus. Karena Bamus itu merupakan agenda dari anggota Dewan. Salam hormat dari jajaran pimpinan, baik itu Pak Ketua Heri, kemudian Pak Irwandi, kemudian Pak Purnai, Pak Teddy. Mohon izin, mohon maaf karena mereka sedang dinas. Mudah-mudahan hari ini bukan merupakan artinya tidak besar mereka. Nihil kasus rabies di Tulang Bawang, Lampung hingga Juni 2023. Dinas Kesehatan Pemkab Tulang Bawang mengklaim tidak ada kasus masyarakat terpapar rabies hingga Juni 2023. Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Fatori mengungkapkan sejak Januari hingga Juni 2023, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya masyarakat Tulang Bawang, Lampung yang terpapar rabies. Fatori menjelaskan rabies merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan yang terinfeksi virus seperti anjing, kucing, monyet, dan hewan pertaring yang berkuku tajam lainnya. Menurutnya, banyak ciri-ciri yang dapat dilihat bila seseorang terpapar virus rabies, seperti demam, mual, sakit kepala, agitasi, muntah, kesulitan menelan, gelisah, dan juga hiperaktif. Fatoni menuturkan seorang yang terkena gigitan atau cakaran dari hewan yang terpapar virus rabies ini harus mendapatkan penanganan pertama. Selain itu, segera kunjungi puskesmas terdekat untuk secepatnya mendapatkan penanganan pertama dari dokter. Menurut Fatoni, hingga kini belum ada anggaran khusus untuk pengobatan pasien rabies. Bahkan pihaknya juga sudah berupaya mengusulkan vaksin anti rabies ke Pemprov Lampung.
Berita selanjutnya, persiapan angkutan Idul Adha di Bakauheni, BPTD kelas 2 Lampung siapkan 54 kapal dan 7 dermaga. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Lampung menggelar rapat persiapan angkutan darat jelang Hari Raya Idul Adha 2023. Rapat ini berlangsung di ruang PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Rapat persiapan angkutan kendaraan jelang Hari Raya Idul Adha tersebut dihadiri General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Rudi Sunarko, Kepala BMKG Lampung Tarjono, perwakilan Dishub Lampung Selatan Gapasdap. Kepala BPTD kelas 2 Lampung Bahar Latif mengungkapkan rapat persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini dihadiri stakeholder terkait dari ASDP Bakauheni sampai Merak. Bahar mengatakan dalam rapat persiapan ini pihaknya menyampaikan kepada para operator yang akan melakukan kegiatan di Bakauheni dan Merak untuk melakukan persiapan angkutan, baik angkutan penumpang, kendaraan maupun angkutan barang lainnya. Baik itu yang melintas di Pelabuhan Merak maupun di Bakauheni, sehingga persiapan dan kesiapan sarana dan prasarana baik yang ada di dalam menjadi peran dari semua yang beroperator dalam melakukan kesiapan angkutan lebaran menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Rapat untuk kesiapan angkutan lebaran Idul Adha 1444 Hijriah, di mana dihadiri oleh para stakeholder baik dari BPSDP, dari teman-teman dari kepolisian, BMKG, Jasa Marga, di subprovinsi, semuanya hadir membicarakan kesiapan untuk angkutan lebaran Idul Adha. Tentunya kesiapan-kesiapan ini kita sampaikan kepada para teman-teman operator yang akan melakukan kegiatan di Bakauheni dan Merak tentunya untuk angkutan baik angkutan penumpang, kendaraan dan angkutan barang lainnya yang melintasi Merak dan Bakauheni. Keselamatan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama dan itu kami prioritaskan. Jelang Idul Adha, harga cabai di Lampung Timur masih stabil hingga sekarang. Satu pekan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Lampung Timur masih stabil, terutama cabai. Bahkan harga bawang di Lampung Timur ini malah turun. Dari pantauan tribunlampung.co.id di Pasar Rakyat Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 23 Juni 2023, aktivitas pasar belanja ini normal. Para pembeli memenuhi lorong pasar. Seorang pedagang sembako bernama Sutini menyebutkan harga sembako ini masih cukup masih cukup stabil. Ia menyebutkan harga cabai merah keriting saat ini masih di harga Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai hijau keritingnya Rp20.000 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit atau cabai kecil masih di harga Rp30.000 per kilogram. Kendati demikian, ia mengatakan harga bawang merah justru turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Enggak, Bu? Cabai sekarang berapa nih, Bu, kalau cabai? 28 sampai 30 ya, Bu ya. Bawang juga nggak ada kenaikan, Bu. Masih stabil ya. Padahal biasanya kalau seminggu menjelang itu pasti naik ya. Belum ada kenaikan ya, Bu. Toyota All New Yaris Cross mengaspal di Lampung, harganya mulai dari 300 jutaan. Mobil Toyota All Yaris Cross yang setiap mengaspal di Provinsi Lampung ini dikenalkan Auto 2000 pada Jumat 23 Juni 2023. Branch Manager Auto 2000 Raden Intan Roy Ketanrili menilai performa mobil Toyota All New Yaris Cross ini sangat luar biasa. Sesuai namanya, Toyota All New Yaris Cross diciptakan menggabungkan tren compact SUV dan model SUV yang membuat mobil tersebut mudah dikendalikan dan tangguh. Toyota All New Yaris Cross menjadi mobil yang
berhalus dan juga tarikannya sangat gesit dan lincah, cocok sebagai solusi mobilitas bagi para milenial berjiwa petualang. Royke menjelaskan Toyota All New Yaris Cross sudah resmi dijual di Indonesia termasuk di Lampung. Harganya dibanderol antara 300 hingga 400 jutaan saja. Harga tersebut diklaim sangat sesuai dengan kualitas dan performa yang dimiliki. Ditambahkan Royke, pengguna Toyota yang merasakan sensasi mengendarai All New Yaris Cross ini bisa mengunjungi dealer Auto 2000 yang ada di Provinsi Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.